Rusia sukses uji rudal Setan-2 yang mampu bawa 10 hulu ledak nuklir. Товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникально. Russians have not only experienced a stiff and determined resistance by the Ukrainians, but logistics and sustainment problems of their own. Despite this, the Pentagon is warning that Russian President Vladimir Putin has significant combat power idling by. He still has a lot that he hasn't moved into Ukraine. You want to talk about escalation? Let's talk about escalation. Mr. Putin is the one escalating this and continues to do so. One sign of that, Putin has now ordered Russian deterrence forces, which includes new Rusia diam-diam telah menguji coba rudal balistik antar benua ICBM RS-28 Sarmat atau misil Setan-2 yang mampu membawa 10 hulu ledak nuklir. Uji coba terbaru ini dinyatakan berhasil. Tes senjata ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Kremlin bersikeras bahwa penggunaan senjata nuklir di Ukraina tidak mungkin dilakukan. Kolonel Jenderal Sergei Karakayev, Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, seperti dikutip Telegraph Sabtu 19 November 2022, mengatakan pada sebuah konferensi militer pada hari Jumat bahwa Rusia baru-baru ini berhasil menguji rudal Sarmat. Presiden Vladimir Putin melalui tautan video menyaksikan misil Setan-2 terbang untuk pertama kalinya selama uji coba Rusia Utara pada bulan April lalu. Saat itu, ia mengatakan rudal balistik baru tersebut akan membuat musuh Rusia berpikir dua kali sebelum mengancamnya. Setiap misil Setan-2 yang sangat besar mampu membawa setidaknya 10 hulu ledak nuklir serta umpan yang dapat menyerang target yang jauhnya ribuan mil di Eropa dan Amerika Serikat. Sumber-sumber pertahanan Rusia memuji kemampuan rudal tersebut untuk menghindari intersepsi. Kolonel Jenderal Karakayev juga mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukan rudal Rusia siap untuk menerima gelombang kedua dari rudal dengan peluncur hipersonik Avangard. Saat ini hanya ada satu unit militer yang dilengkapi dengan senjata hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan kecepatan suara 20 kali lipat. Laporan uji coba rudal baru datang hanya beberapa hari setelah juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak anggapan bahwa Rusia mengancam akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Pernyataan itu apalagi spekulasi tidak dapat diterima, kata Peskov. Ibu kota Eropa yang membicarakan hal ini memicu ketegangan di area yang berpotensi berbahaya ini, ujarnya. Pada bulan Juli, ketika retorika nuklir Kremlin mencapai puncaknya, Putin memperingatkan bahwa Rusia akan mengerahkan misil Setan-2 yang berkemampuan nuklir pada akhir tahun. Sejak itu dia tidak membuat klaim serupa. Para propagandis televisi Rusia telah lama menggunakan Setan-2 sebagai alat propaganda untuk mengancam Barat. Dmitry Kiselyov dalam acara mingguannya awal tahun ini pernah berkata Inggris sangat kecil sehingga satu rudal Sarmat akan cukup untuk menenggelamkannya untuk selamanya. Setan-2 dilaporkan mampu mencapai Inggris dalam 3 menit. China pada minggu ini mengatakan pihaknya menyambut baik deklarasi Rusia untuk tidak menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Berbicara setelah pertemuan dengan rekannya dari Rusia di sela-sela KTT G20 di Bali, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa Rusia telah menegaskan posisinya bahwa perang nuklir tidak mungkin dan tidak dapat diterima. Ini adalah posisi yang rasional dan bertanggung jawab dari Rusia, kata Wang. Rusia luncurkan rudal antar benua berjuluk Setan-2, ini kata AS. Rusia mengumumkan telah berhasil menguji coba rudal balistik antar benua ICBM baru yang berkemampuan nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut rudal Sarmat atau dijuluki dengan Setan-2 oleh para analis barat itu akan membuat musuh-musuh Kremlin berpikir dua kali. Apa kata pemerintah Amerika Serikat? Departemen Pertahanan AS atau Pentagon menyatakan uji coba rudal Rusia itu tidak dipandang sebagai ancaman bagi AS dan sekutunya.
Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa Moskow telah memberitahu Washington tentang uji coba rudal antar benua tersebut, menyusul kewajibannya berdasarkan perjanjian New START 2011 yang membatasi senjata nuklir antar negara. Uji coba itu rutin dan tidak mengejutkan, kata Kirby kepada para wartawan. Pentagon tidak menganggap uji coba itu sebagai ancaman bagi Amerika Serikat dan sekutunya, imbuhnya. Tentu saja Departemen tetap fokus pada agresi Rusia yang melanggar hukum dan tidak beralasan terhadap Ukraina, kata Kirby. Sebelumnya, Vladimir Putin pada hari Rabu 20 April mengumumkan keberhasilan uji coba ICBM Sarmat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa uji coba rudal antar benua itu berhasil berlangsung di Kosmodrom Plesetsk di Rusia Utara. Sarmat adalah rudal paling kuat dengan jangkauan penghancuran target terpanjang di dunia yang secara signifikan akan meningkatkan kekuatan tempur pasukan nuklir strategis negara kita, kata kementerian itu. Senjata yang benar-benar unik ini akan memperkuat potensi tempur angkatan bersenjata kita, memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan membuat mereka yang dalam panasnya retorika agresif mencoba mengancam negara kita akan berpikir dua kali, ujar Putin kepada militer Rusia dalam sambutan yang disiarkan televisi. Ditanya tentang komentar Putin, seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan bahwa komentar tersebut tidak berguna. Kami menemukan retorika itu tidak berguna, mengingat konteks saat ini, dan tentu saja ini bukan hal yang kami harapkan dari tenaga nuklir yang bertanggung jawab, terutama di situasi saat ini, kata pejabat itu. Sebelumnya pada 2 Maret lalu, Departemen Pertahanan AS mengatakan bahwa pihaknya menunda uji coba ICBM Minuteman III miliknya untuk menghindari meningkatkan ketegangan antara invasi Rusia yang tengah berlangsung di Ukraina. Pada saat itu, Kirby mengatakan penundaan itu diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk menunjukkan bahwa kita adalah kekuatan nuklir yang bertanggung jawab. Rusia diam-diam telah menguji coba rudal balistik antar benua ICBM RS-28 Sarmat atau misil Setan II yang mampu membawa 10 hulu ledak nuklir. Uji coba terbaru ini dinyatakan berhasil. Tes senjata ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Kremlin bersikeras bahwa penggunaan senjata nuklir di Ukraina tidak mungkin dilakukan. Kolonel Jenderal Sergei Karakayev, komandan pasukan rudal strategis Rusia, seperti dikutip Telegraph Sabtu 19 November 2022, mengatakan pada sebuah konferensi militer pada hari Jumat bahwa Rusia baru-baru ini berhasil menguji rudal Sarmat. Presiden Vladimir Putin melalui tautan video menyaksikan misi